Sobat Dion, balik lagi di Binus Online Interaktif Channel bareng Diandra. Kali ini kita akan membahas seputar dunia Artificial Intelligence. Ada yang udah tahu belum? Apa aja sih yang mau dibahas di Bionik hari ini? Jangan kemana-mana, kita saksikan setelah video yang satu ini. Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Namun banyak dari individu yang kesulitan membagi waktu antara kuliah dan bekerja. Iya, halo Pak. Iya, saya baru aja selesai latihan tadi untuk acara persiapan Olimpiade sebentar lagi. Habis ini lanjut kuliah nih. Dari mana lo? Masa abis ketemu klien gue. Oh, gimana? Aman? Aman. Gue mau cerita sih, cuma habis kuliah aja ya. Oh iya, kita mau ada kelas ya? Iya, kita join. Yuk. Halo guys, nanti kita lanjut lagi ya. Gue mau kuliah dulu nih. Bye. Lalu bagaimana caranya mereka bisa membagi waktu antara kuliah dan bekerja? Binus Online adalah solusi kreatif yang dikembangkan oleh Binus University sehingga bisa membantu meningkatkan kemampuan SDM di dalam kompetensi yang dibutuhkan dan juga untuk kehidupan yang lebih baik. Setelah 15 tahun, saat ini Binus Online sangat dipercaya oleh masyarakat untuk terus memberikan layanan pendidikan. Binus Online akan terus melakukan banyak terobosan sehingga memberikan layanan pendidikan yang lebih baik dan mendukung visi 2035 dari Binus University menjadi perguruan tinggi berkelas dunia untuk kemampuan melakukan fostering empowering the society. Kepada seluruh binusian Binus Online, baik alumni maupun mahasiswa aktif, mari terus berjuang karena semangat Binus Online adalah untuk meningkatkan karir Anda semua, para binusian, melalui program pembelajaran yang fleksibel, berkualitas untuk peningkatan karir. Nah, tadi kan Diandra udah bilang kalau kita akan bahas seputar dunia Artificial Intelligence. Kayak cuman tentang AI yang bikin kita semua jadi satset dan mudah. Di sini kita akan bahas tentang dampaknya gimana sih ke masyarakat dan juga bagaimana AI digunakan untuk berbisnis. Yuk kita saksikan. Hai rekan-rekan, pada video kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana AI berdampak pada masyarakat. Siap yang saat ini ya? Yuk kita lanjut. Ngomongin berdampak bagi masyarakat nih, artinya ngomongin juga berdampak bagi kehidupan kita, ya. Sebagaimana kita ketahui, perkembangan AI itu begitu pesat ya dan bisa terlihat di berbagai bidang. Dan mengingat AI adalah teknologi yang kuat, kita mempunyai kewajiban moral untuk menggunakannya dengan baik, untuk mendorong aspek positif dan menghindari atau mengurangi aspek negatif. Dampak positif di masyarakat dari AI adalah adanya efisiensi pekerjaan manusia dan operasional institusi atau organisasi seperti perusahaan ya. Karena adanya efisiensi tersebut, maka terciptalah peningkatan produktivitas. Efisiensi di sini seperti adanya pekerjaan rutin dan dilakukan berulang-ulang yang dilakukan oleh AI. Contoh realnya itu seperti di perbankan ya. Sudah banyak tuh tersedianya RPA, Robotic Process Automation, yaitu teknologi perangkat lunak yang mengotomatisasikan tugas dan proses bisnis yang berulang dan simple, sederhana. RPA menggunakan robot perangkat lunak untuk meniru interaksi manusia dengan sistem digital. RPA itu bukannya robot fisik ya rekan-rekan ya, tetapi dia tuh program perangkat lunak yang dapat meniru klik mouse ya dan ketukan keyboard untuk menyelesaikan proses pekerjaan. RPA itu dapat melakukan tugas seperti pemrosesan dokumen, entry atau ekstraksi data ya dan banyak lagi sih ya.
Contohnya itu banyak, seperti memproses permohonan pinjaman, lalu transfer dana, kemudian pelayanan pelanggan, pembukaan rekening, dan lain-lain. Rekan-rekan sudah tahu ya, kalau ada bank yang aplikasinya kita bisa langsung buka dan kita bisa bikin rekening baru tanpa harus repot-repot datang ke banknya, ya kan? Tinggal isi aja data kita ya di form yang udah ada di aplikasi tersebut. Terus kita ikuti petunjuknya sampai dengan selesai dan viola, kita punya akun di sana. Oke, alhasil manusia itu bisa mengalihkan pekerjaan itu ke AI dan dapat fokus ke hal lain yang membutuhkan kreativitas. Nah, itu baru diperbankan. Bagaimana dampak positif di bidang lain? Kebayang ya? Oke, sebenarnya ini akan dibahas detail satu persatu di video-video yang lain ya. Tapi oke lah, untuk yang ini kita akan bersama-sama memahami secara high levelnya saja ya. Setelah efisiensi dan peningkatan produktivitas, dampak positif lainnya adalah kemudahan dan kenyamanan dalam hidup kita sehari-hari. Berasa nyaman gak sekarang dengan adanya ya Siri tuh yang pada pakai iPhone ya? Atau enggak hidup jadi berasa lebih mudah ya dengan adanya ChatGPT. Tahu ya ChatGPT ya? Oke, dulu mungkin googling ya, sekarang sih masih, tapi ChatGPT udah mulai ya meningkat penggunaannya. Nah, jadi kalau misal ada pertanyaan yang susah itu dari teman atau dari bangku sekolah gitu ya, PR ya, tinggal tanya aja si ChatGPT atau si Bard AI yang keluaran si Google itu, langsung deh ada jawabannya. Ya, jadi hidup jadi semudah itu ya rekan-rekan ya. Terus smart home devices, bikin nih emak-emak ya hidupnya jadi nyaman ya gitu ya. Seperti adanya otomatisasi pengaturan suhu ruangan dan sistem keamanan rumah. Ya, kalau mama nyaman, hati kita sebagai anak-anak juga jadi tenang ya. Itu udah pasti. Terus bagaimana dengan para pekerja dan pebisnis? Ya, mereka juga sangat terbantu dengan si AI ini. AI itu dapat memproses dan menganalisa data dalam skala besar dengan cepat dan akurat. Dengan kemampuan ini, AI dapat membantu manusia dalam mengambil keputusan dengan mudah berdasarkan informasi yang sudah disarikan dan diolah oleh si AI tersebut. Ada juga dengan kehadiran AI terjadinya peningkatan keamanan di berbagai aspek kehidupan. Seperti adanya sistem pengemudi otonom yang bisa mengurangi angka risiko kecelakaan. Juga bisa melindungi data dan sistem dari serangan cyber. Nah, dari semua omongan positif tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Yes, banyak hal menjadi efektif, ya kan? Dan ujung-ujungnya apa? Hemat. Hemat energi, hemat waktu, dan ini yang paling disenangi oleh kita semua. Hemat biaya. Tentu saja, dengan begitu banyaknya pekerjaan yang dilakukan AI, yang artinya banyak otomatisasi, ongkos atau pengeluaran untuk produksi atau tenaga manusia itu bisa jadi lebih hemat. Itu tadi dampak positifnya. Gimana dengan dampak negatif? Ada. Ya, di dunia ini ada yin dan ada yang. Ya, ada hitam, ada putih. Ada utara, ada selatan. Ada laba, ada rugi. Ya kan? Ada malaikat, ada setan. Nah, jadi untuk yang ini pun ada positif, ada negatif, ya. Tapi kita nggak ngulik satu persatu ya negatifnya ya. Tapi saya akan share secara umum aja ya rekan-rekan ya. Dan ini nanti pastinya akan dipersenjatai di materi etika AI di penghujung rangkaian video ini. Nah, terus adanya bias dan ketidakakuratan. Maksudnya bagaimana? Untuk menghasilkan sebuah tindakan, AI sangat bergantung pada data yang digunakan dalam pelatihan. Jika data tersebut tidak representatif atau tidak sesuai dengan realita aslinya, hasil dari sistem AI itu dapat menjadi bias dan tidak akurat. Artinya, AI mencerminkan bias ini dalam keputusan dan tindakannya. Dan hal ini bisa menyebabkan diskriminasi sistemik dalam berbagai sektor, menghasilkan keputusan atau prediksi yang tidak adil, atau diskriminatif terhadap kelompok tertentu,
seperti ketimpangan sosial dan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi ya perlu sih diupayakan untuk menyusun dataset yang representatif dan menyelidiki bias apapun yang mungkin ada di dalam sistem AI. Dampak negatif lainnya adalah, ingat ya, dampak positif yang AI dapat menggantikan pekerjaan yang rutin dan berulang-ulang, ya sebelumnya udah dibahas. Nah itu artinya orang-orang yang sebelumnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut jadi kehilangan pekerjaannya. Artinya adanya pengangguran yang terstruktur dan massal di beberapa sektor. Dan dampaknya apa? Ya, bisa menimbulkan kesenjangan ekonomi yang besar. Perhatikan gak ya sekarang tuh ada banyak orang yang ketagihan dan ketergantungan dengan AI. Nah, orang-orang ini akhirnya hilang kreativitasnya. Ya, keterampilannya kemudian menurun. Atau karena ketergantungan yang berlebihan, manusia jadi kehilangan kontrol. Kehilangan kontrol itu bisa jadi masalah ya rekan-rekan ya. Terutama jika terjadi kegagalan sistem atau manipulasi yang tidak diinginkan. Belum lagi adanya penyalahgunaan data pada privasi dan keamanan ancaman data. Karena AI itu dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membuat serangan cyber ya atau cyber attack yang lebih canggih. Nah, lalu gimana dong mengatasi hal-hal atau dampak-dampak negatif tersebut? Yes, itu nanti kita akan bahas di video etika dan privasi AI. Jadi sabar ya, kencangkan ikat pinggang. Kita browsing dulu atau selancari dulu video-video menarik berikutnya sebelum akhirnya kita pada ketujuan yang nanti ya, yaitu etika dan privasi AI tersebut. Dan sebelum saya menutup video ini, izinkan saya mengutip perkataan dari Presiden Rusia mengenai AI. AI adalah masa depan, bukan hanya bagi Rusia, tapi juga seluruh umat manusia. Siapapun yang menjadi pemimpin dalam lingkaran ini akan menjadi penguasa dunia. Oke, jadi sabar ya. Kita akan meluncur ke video berikutnya. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Afifah Widodo Putri. Saya dari mahasiswa BINUS Online Sistem Informasi dan saat ini saya bekerja sebagai salah satu ASN di instansi pemerintahan. Kebetulan saya baru banget join di BINUS Online, baru sekitar sebulanan. Belum ada begitu peningkatan signifikan, tapi saya udah belajar banyak. Contohnya salah satunya adalah manajemen waktu yang dimana itu terpakai juga di dunia kerja. Salah satu struggle-nya itu dia tadi, manajemen waktu, pembagian waktu karena dibarengi dengan kerjaan, dibarengi juga dengan tugas-tugas kuliah. Mungkin struggle-nya adalah saya harus lebih bisa menempatkan jadwal-jadwal agar semuanya terkerjakan dengan baik dan selesai. Harapannya semoga aku tetap konsisten belajar di BINUS Online karena ini butuh konsistensi yang sangat luar biasa, dan aku berharap semoga aku dapat memberikan kontribusi sedikit banyaknya kepada kampus. Dan juga semoga BINUS Online semakin banyak peminatnya karena selain belajarnya fleksibel di mana aja, waktunya juga fleksibel. Jumpa lagi dengan saya Rian pada AI dalam multidisiplin ilmu ya. Kali ini kita akan membahas mengenai AI untuk bisnis. Ini menarik nih. Tapi tidak hanya ini sih ya, penggunaan AI di banyak bidang itu semuanya sih menarik ya. Dan ini sepertinya video yang paling panjang. Yuk kita bahas bersama-sama. Banyak perusahaan yang saat ini berinvestasi lebih dalam mengenai teknologi AI untuk bisa memberikan mereka lebih banyak penjualan hingga mengoptimalkan kinerja dari perusahaan. Sehingga
apa yang diharapkan atau ditargetkan ya yang telah ditentukan itu dapat dicapai. Seperti peningkatan konversi, branding yang melekat di hati konsumen, sampai dengan keuntungan jangka panjang sesuai dengan roadmap masing-masing perusahaan. Bisnis bisa menggunakan AI untuk mengubah cara mereka memahami dan berinteraksi dengan konsumen, menawarkan produk dan jasa yang lebih intelijen, dan meningkatkan serta mengotomatisasi proses bisnis. Dan dari ketiga kata yang saya emphasize tadi ya, kita akan paparkan sedikit maksudnya masing-masing. Konsumen. AI bisa membantu bisnis untuk memahami lebih baik siapa konsumen mereka, memprediksi produk dan jasa apa yang cenderung mereka inginkan. Dan sekarang itu sudah zamannya personalisasi ya. Maka dengan memanfaatkan AI, perusahaan itu dapat memberikan pengalaman pelanggan yang lebih personal melalui rekomendasi produk yang disesuaikan dengan preferensi dan perilaku individu pelanggan. Personalisasi pengalaman ini meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperkuat hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Lalu memprediksi tren dan tuntutan pasar serta memberikan interaksi yang lebih personal dengan pelanggan melalui big data dan menganalisanya. Percakapan baik lewat chatbot atau manusia sebagai bahan dari layanan customer service, sehingga perusahaan itu dapat membuat konten pemasaran yang menarik dan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Barang dan jasa. AI membantu bisnis menciptakan produk dan jasa yang lebih intelijen bagi konsumennya mereka. Konsumen menginginkan produk-produk yang lebih cerdas, seperti smartphone, lalu smart cars ya, terus smart household tools ya, dan juga AI membantu perusahaan dalam riset kompetitor. Dengan bantuan AI saat ini bisnis digunakan dalam melakukan bisnis analisa dan riset. Salah satunya adalah riset kompetitif intelijen untuk mengumpulkan data terkait kompetitor di industri terkait dan lingkungan bisnisnya. Dan kini lebih mudah untuk melacak segala hal tentang kompetitor, mulai dari produk, konsumen, dan cara mereka berpromosi. Tujuannya adalah untuk mencari tahu apa yang berhasil untuk bisnis lain yang serupa. Sehingga bisnis kita bisa menjadikannya sebagai info untuk menemukan strategi marketing yang baik. Dengan adanya strategi marketing yang lebih baik, ditambah dengan adanya R&D, Research and Development, yang semakin improve, maka tak ayal lagi akan banyak inovasi-inovasi yang lahir dan menciptakan produk, jasa, dan bahkan peluang baru. Terakhir adalah AI bisa meningkatkan dan membantu mengotomatisasi proses bisnis. Seperti contoh sekarang ya sudah mulai adanya food delivery by drone, ya kan? Dan juga pengiriman barang lainnya itu pakai drone. Ya nanti bisa dilihat ya setelah video ini. Dan dengan itu semua akhirnya efisiensi biaya dan waktu bisa didapatkan oleh perusahaan, kemudian kesejahteraan karyawan dapat lebih direalisasikan dan peningkatan penjualan pun dapat terwujud. Sekarang mari kita ke salah satu contohnya dari 3 poin di atas yang dijelaskan, yaitu marketing atau pemasaran yang disupport oleh AI. Di perusahaan besar ada penggunaan tool yang dinamakan dengan Salesforce Einstein. Salesforce Einstein ini mengacu pada serangkaian teknologi kecerdasan buatan atau AI terintegrasi yang dikembangkan untuk platform Salesforce Customer Relationship Management atau CRM. Einstein ini tersedia untuk seluruh rangkaian produk Salesforce yang dikenal dengan pelanggan 360. Itu kan untuk perusahaan-perusahaan besar ya, yang modalnya juga besar ya, sehingga dia bisa membeli dan memiliki tool AI yang super duper canggih dan mahal. Oke. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang independen, yang freelance atau self-employed? Ya, itu bisa jadi pertanyaan rekan-rekan sekarang ya. Tenang, AI itu nggak pilih kasih. Dia bisa dipakai oleh siapa saja, tidak memandang kasta, nggak memandang harta warisan juga ya. Nah jadi AI untuk marketing bagi yang independen, freelance atau self-employed itu sebenarnya juga banyak ya rekan-rekan ya. Apalagi untuk konten.
Karena mostly memang kebanyakan materi marketing itu adalah konten, ya kan? Setelah setting strateginya, of course ya. Nah, jadi untuk tool konten, Anda sebagai content creator itu banyak banget ya. Ada yang dari teks generatif sampai dengan image generatif. Untuk yang teks generatif, sudah nggak asing lagi lah ya dengan namanya ChatGPT, ya kan? Ya, dengan tool itu Anda itu bisa membuat banyak sekali ide konten, ya. Hanya perlu tahu kalau penggunaan prompting ini harus sedetail mungkin agar ia memberikan output yang kita harapkan. Selain ChatGPT itu masih banyak lagi tool yang lain ya yang membantu kita tuh menjadi konten-konten kreatif dan inovatif. Seperti apa? Ada yang namanya Deep AI, kemudian ada AI Writing Assistant, lalu ada Jasper.ai, kemudian ada ClickUp AI, dan juga ada nih punyanya si Google, yaitu Bard AI, serta ada Quillbot juga. Dan untuk image generatif, ya juga sudah nggak asing lagi sih ya, itu dengan DALL-E. Bukan Wall-E ya, tapi DALL-E. Nah, dia itu saudaranya si ChatGPT, ya, karena dia di bawah satu payung yang sama. Maksudnya perusahaan yang sama, ya. Dari gambar yang kita hasilkan sendiri dengan imajinasi yang tak terbatas. Kita akan bisa membuat konten yang disukai pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan akhirnya itu pelanggan akan menjadi loyal ke kita. Oke? Selain DALL-E, ini masih banyak lagi yang lain ya. Sebut saja kita punya Firefly Adobe, keluaran si Adobe. Terus ada Canva, Picsart, lalu ada Dream Studio, Image FX, Image Creator, dan lain-lain. Cuman ya saya sih terkesima sama Firefly Adobe ya, ini tuh keren banget sih. Oke, terus belum lagi video AI, ya kan? Kita semakin bisa mengembangkan kreativitas otak kita itu dengan kita tuangkan menjadi konten yang diharapkan audiens yang akhirnya bisa menjadi pelanggan kita. Apa aja sih untuk yang video itu? Ya kita sebut aja ada CapCut. Tapi orang-orang tuh bilangnya capcut. Ya kan? Ini tuh sangat terkenal banget sih ya rekan-rekan ya. Ini banyak dipakai orang-orang itu untuk promosi. Ya, untuk video promosi, untuk video branding, dan juga ya banyak lah ya tujuannya ya. Lalu ada juga Clipchamp. Yang ini nih saya sering pakai ya. Dia keluaran Microsoft. Dia simple, nyaman dan enak sih ya kalau Clipchamp ini ya. Terus juga ada lagi Deep Brain AI. Lalu ada Hyper AI, InVideo. Ini banyak banget dipakai di luar negeri InVideo ini ya. Ada Pictory, bukan Victory tapi Pictory. Lalu ada Lumen 5, AI Studio, Adobe, dan lain-lain. Oke, lalu gimana sih prakteknya? Oke, kita akan contohkan satu untuk ChatGPT ya. Ingat, promptingnya itu dia harus detail. Oke? Write me a 2,000 word essay on artificial intelligence. There you go. Some of these manual controls can be useful, and here's the killer feature that I'll end this with. You can load these presets, okay? And these presets can be a fantastic starter. Selesai? Terima kasih. Nah, Sobat Beyond, udah lihat kan tadi materi tentang Artificial Intelligence. Gimana AI berdampak di masyarakat yang juga ngebantu di bisnis. Tapi ingat, meskipun satset dan juga mudah, kita harus tetap milah-milih ya. Dan AI cuma jadi tools aja untuk membantu mempermudah pekerjaan kita. Gak cuma tentang AI, ada juga info seputar bisnis online. Kira-kira ada apa aja ya? Oke Sobat Beyond, segitu dulu Bionik kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk saksikan semua episode Bionik di YouTube channelnya Binus TV. Kalau gitu Diandra pamit, kita ketemu lagi di Bionik selanjutnya.